Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Siti Hairunisa Abdul Razak, mahasiswi jurusan akuntansi di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Gorontalo dengan NIM 92142408. Saya berasal dari kelas A. Saat ini saya sedang memenuhi tugas dari mata kuliah Pancasila yang diampu oleh Bapak Roni Lukum, SPD, MSc. Pada kesempatan ini saya ingin membahas tentang Pancasila di era digital yang berfokus pada relevansi dan penerapan nilai-nilai Pancasila di dunia yang semakin berkembang dengan pesat dalam bidang teknologi. Sebagai dasar negara, Pancasila memiliki 5 sila yang menjadi pedoman bagi setiap warga negara Indonesia dalam berinteraksi dengan sesama. Namun, dengan hadirnya era digital yang serba canggih, apakah Pancasila masih relevan? Apakah kita dapat terus mempraktikkan nilai-nilai luhur dalam Pancasila seperti ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dalam kehidupan sehari-hari yang semakin terhubung dengan dunia maya. Perkembangan teknologi digital memang membawa banyak kemudahan, tetapi juga menimbulkan berbagai tantangan bagi kita dalam menjaga nilai-nilai tersebut. Dalam pembahasan ini, kita akan melihat bagaimana setiap sila Pancasila tetap dapat diterapkan dalam era digital dan apa saja tantangan yang dihadapi. Selain itu, kita juga akan melihat beberapa studi kasus di Indonesia yang menggambarkan tantangan dan solusi terkait penerapan Pancasila di dunia digital. Pancasila di era digital menjadi suatu topik yang sangat relevan untuk dibahas. Era digital memberikan dampak yang sangat besar dalam kehidupan masyarakat, mulai dari cara kita berkomunikasi hingga cara kita mengakses informasi. Teknologi digital memang membawa manfaat besar dalam mempermudah komunikasi, pendidikan, dan akses informasi. Namun, di sisi lain, munculnya berbagai masalah baru juga menuntut kita untuk menyesuaikan diri dan memastikan bahwa prinsip-prinsip Pancasila tetap terjaga. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa mengajarkan kita untuk menjaga hubungan dengan Tuhan dan berperilaku sesuai dengan ajaran agama kita. Namun di dunia maya seringkali kita melihat berbagai perilaku yang bertentangan dengan nilai agama seperti penyebaran ujaran kebencian dan diskriminasi. Sebagai contoh, dalam media sosial banyak orang yang menyebarkan konten yang mengandung kebencian terhadap agama atau kelompok tertentu. Dalam hal ini, kita perlu mengingat bahwa setiap perilaku kita di dunia digital harus tetap mencerminkan nilai-nilai agama yang mengajarkan kedamaian dan saling menghormati. Selanjutnya, sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, juga sangat relevan dalam era digital. Di dunia maya, banyak individu yang merasa bebas untuk mengungkapkan pendapat mereka, tetapi terkadang kebebasan ini disalahgunakan untuk menyebarkan informasi yang merugikan orang lain. Penyebaran hoax dan berita palsu yang beredar di media sosial misalnya dapat menyebabkan kerugian yang besar bagi individu dan masyarakat. Oleh karena itu, kita perlu menanamkan kesadaran tentang pentingnya berbagi informasi yang benar dan bertanggung jawab dalam dunia digital agar tidak merugikan orang lain. Sila ketiga, yakni persatuan Indonesia, sangat terkait dengan bagaimana kita menjaga keberagaman di dunia digital. Internet memungkinkan kita untuk berinteraksi dengan orang-orang dari berbagai latar belakang, budaya, agama, dan suku. Namun hal ini juga membawa potensi terjadinya perpecahan, terutama ketika ada pihak yang sengaja memanfaatkan teknologi untuk memecah belah masyarakat. Kasus-kasus seperti ujaran kebencian dan penghasutan di media sosial menunjukkan betapa pentingnya untuk menjaga persatuan dan toleransi di dunia maya.
Teknologi dapat mempererat persatuan, tetapi jika tidak digunakan dengan bijak, ia dapat memperburuk perpecahan. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan mengajarkan kita pentingnya musyawarah dan mufakat dalam setiap pengambilan keputusan. Di era digital, kita dapat melihat banyaknya forum diskusi dan debat yang terjadi di platform online seperti di media sosial dan forum-forum digital lainnya. Meskipun kebebasan berbicara di dunia maya adalah hak setiap individu, namun kita juga harus berhati-hati dalam memilih kata-kata dan sikap kita agar tidak memperburuk suasana. Penggunaan teknologi yang bijaksana dalam berbicara dan mengambil keputusan adalah kunci untuk menerapkan nilai ini di dunia digital. Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia berhubungan dengan pemerataan akses terhadap teknologi dan informasi. Meskipun banyak kemajuan teknologi yang terjadi, masih ada sebagian masyarakat Indonesia yang kesulitan mengakses internet dan teknologi digital. Hal ini menyebabkan ketimpangan dalam mendapatkan informasi dan kesempatan yang setara. Oleh karena itu, pemerintah dan masyarakat perlu bekerja sama untuk memastikan bahwa teknologi dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat tanpa terkecuali, sehingga tidak ada yang tertinggal dalam memanfaatkan kemajuan zaman ini. Namun, di balik manfaat yang ditawarkan teknologi, ada berbagai tantangan yang dihadapi Indonesia dalam menerapkan nilai-nilai Pancasila di dunia digital. Salah satu tantangan terbesar adalah penyebaran hoax atau informasi yang salah. Seiring dengan semakin banyaknya informasi yang beredar di dunia maya, sulit bagi masyarakat untuk membedakan mana yang benar dan mana yang tidak. Pemerintah Indonesia juga telah mengupayakan berbagai langkah seperti pembentukan Satgas Tanggap Dampak Hoax dan penerapan Undang-Undang ITE untuk menangani masalah ini. Namun masih banyak yang harus dilakukan agar masyarakat dapat lebih bijak dalam mengakses informasi. Tantangan lain adalah penyalahgunaan teknologi untuk menyebarkan kebencian dan diskriminasi. Di media sosial, kita sering menemukan ujaran kebencian yang merendahkan kelompok tertentu berdasarkan agama, ras, atau politik. Hal ini tentu saja bertentangan dengan sila ketiga, yakni persatuan Indonesia, dan juga sila kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk mengedukasi masyarakat tentang pentingnya beretika di dunia maya dan menghindari ujaran kebencian yang dapat merusak keharmonisan sosial. Selain itu, ketimpangan digital juga menjadi masalah serius yang menghambat implementasi Pancasila di dunia digital. Tidak semua daerah di Indonesia memiliki akses yang sama terhadap teknologi, dan ini menyebabkan kesenjangan dalam hal akses informasi dan peluang. Pemerintah perlu meningkatkan infrastruktur teknologi dan memastikan bahwa semua lapisan masyarakat, termasuk di daerah terpencil, dapat mengakses internet dengan mudah dan murah. Untuk mengatasi tantangan tersebut, kita perlu berkolaborasi dalam menciptakan solusi yang tepat. Salah satu solusinya adalah dengan meningkatkan literasi digital. Masyarakat harus diberikan pemahaman yang lebih baik tentang bagaimana cara menggunakan teknologi dengan bijak serta bagaimana menyaring informasi yang benar dan berguna. Selain itu, pemerintah juga perlu lebih serius dalam mengatasi penyebaran hoax dan ujaran kebencian di dunia maya dengan memperketat regulasi dan pengawasan terhadap media sosial. Ketimpangan digital juga harus diatasi dengan memastikan pemerataan akses internet ke seluruh pelosok Indonesia. Program-program seperti 100 Smart City dan program Merdeka Belajar dapat menjadi langkah awal untuk meningkatkan pemerataan digital di Indonesia. Dengan memperluas akses teknologi, kita dapat memastikan bahwa seluruh masyarakat
baik yang tinggal di kota besar maupun di daerah terpencil, memiliki kesempatan yang sama untuk berkembang dengan memanfaatkan teknologi untuk kesejahteraan mereka. Tentu saja penting bagi kita untuk terus mengingat bahwa Pancasila bukanlah sebuah teori yang hanya berlaku di dunia fisik saja, tetapi juga harus diterapkan dalam kehidupan digital kita. Setiap kali kita berinteraksi di dunia maya, kita harus mempertimbangkan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila dan menjadikannya pedoman dalam setiap tindakan kita. Sebagai generasi muda yang melek teknologi, kita memiliki peran besar dalam menjaga dan menerapkan Pancasila dalam dunia digital. Kita harus menjadi contoh yang baik dalam berperilaku di media sosial, serta berusaha untuk menyebarkan hal-hal positif yang dapat memperkuat persatuan, keadilan, dan kebijaksanaan di masyarakat. Dengan demikian, kita dapat memastikan bahwa Pancasila tetap relevan dan tetap menjadi pedoman hidup bagi kita semua, bahkan di tengah-tengah perkembangan pesat teknologi digital. Sebagai generasi muda yang tumbuh di tengah pesatnya perkembangan teknologi, kita memiliki tugas besar untuk memastikan bahwa nilai-nilai luhur Pancasila tidak hanya terjaga, tetapi juga diterapkan dalam kehidupan digital kita. Peran kita sangat penting dalam menyaring informasi yang kita terima dan menyebarkan hal yang positif, terutama di media sosial yang seringkali menjadi tempat penyebaran konten yang tidak bermanfaat. Dalam dunia yang semakin terhubung ini, setiap kata, setiap tindakan kita di dunia maya dapat berpengaruh besar terhadap orang lain. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk selalu memegang prinsip-prinsip Pancasila dalam setiap interaksi, baik online maupun offline. Ketika berbicara mengenai ketuhanan yang Maha Esa, kita juga tidak bisa lepas dari tantangan bagaimana menjaga kesucian ajaran agama dalam dunia maya. Terkadang kita melihat konten-konten yang menyudutkan agama tertentu, atau bahkan menyerang nilai-nilai keagamaan dengan cara yang sangat merugikan. Disinilah kita perlu menunjukkan kedewasaan dalam bersikap dan menyaring informasi yang ada. Dunia digital adalah tempat terbuka di mana setiap orang dapat mengekspresikan pendapatnya. Namun kita harus selalu mengingat bahwa kebebasan berbicara tidak berarti kebebasan untuk menyakiti orang lain. Setiap individu, baik secara langsung maupun tidak langsung, berhak mendapatkan perlakuan yang baik dan penuh hormat, terlepas dari perbedaan agama, suku, ras, dan golongan. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, mengingatkan kita untuk berperilaku dengan baik dalam setiap interaksi, baik di dunia nyata maupun di dunia maya. Media sosial sering menjadi tempat bertukar informasi, seharusnya digunakan untuk memperkaya pengetahuan dan mempererat hubungan, bukan untuk menyebarkan kebencian atau informasi yang merugikan. Berbicara dengan etika, berpikir secara kritis, dan menyebarkan kebaikan menjadi kunci dalam memastikan bahwa kita tetap mematuhi nilai kemanusiaan yang adil dan beradab. Di era digital, kita juga harus mewaspadai munculnya fenomena baru seperti cyberbullying dan hate speech yang semakin marak di media sosial. Bentuk kekerasan ini meskipun tidak tampak secara fisik, dapat sangat merusak mental dan emosional seseorang. Seringkali tanpa kita sadari, kita ikut serta dalam menciptakan iklim yang tidak sehat di dunia maya. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk memiliki empati terhadap sesama pengguna internet dan memastikan bahwa setiap interaksi yang kita lakukan tetap membangun dan mendukung terciptanya masyarakat yang adil dan beradab. Penting juga untuk kita sadar bahwa meskipun teknologi mempercepat komunikasi dan mempermudah akses informasi, kita juga harus mempertimbangkan dampak sosial dari informasi tersebut. Penerapan sila ketiga Persatuan Indonesia
mengingatkan kita bahwa kita hidup di negara yang kaya akan keragaman. Keberagaman budaya, agama, dan suku bangsa seharusnya menjadi kekuatan yang mempererat persatuan, bukan menjadi alasan untuk perpecahan. Di dunia maya, kita harus berhati-hati dengan kata-kata kita karena kata-kata dapat menyulut perpecahan lebih cepat daripada api. Jika kita berbicara dengan menghargai perbedaan, kita akan membangun semangat persatuan yang kuat baik di dunia nyata maupun di dunia digital. Selain itu, kita juga perlu menjaga agar semangat persatuan tetap terjaga di dunia maya dengan tidak terpengaruh oleh provokasi yang dapat merusak hubungan antar individu dan kelompok. Misalnya banyak konten yang sengaja disebarkan untuk memecah belah masyarakat, memanfaatkan sentimen agama, ras, dan politik untuk kepentingan pribadi. Oleh karena itu, kita sebagai pengguna internet yang cerdas harus bisa menyaring dan memilih informasi yang tidak hanya bermanfaat, tetapi juga tidak merusak keharmonisan sosial. Sila keempat, yakni kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, mengingatkan kita tentang pentingnya musyawarah dan mufakat dalam pengambilan keputusan. Di dunia maya, ini berarti kita perlu mendorong diskusi yang sehat dan penuh pengertian. Berbagai platform digital yang ada dapat digunakan untuk menyampaikan pendapat, namun kita harus tetap menjaga agar diskusi yang terjadi tidak berujung pada konflik. Kebijaksanaan dalam menyampaikan pendapat dan mendengarkan pandangan orang lain sangat penting untuk menjaga harmoni. Setiap keputusan yang diambil melalui musyawarah harus bertujuan untuk kesejahteraan bersama, bukan untuk kepentingan kelompok atau individu tertentu. Selain itu, dalam dunia digital, proses demokrasi juga bisa terlihat melalui penggunaan platform-platform untuk berpartisipasi dalam diskusi publik, seperti forum-forum online atau media sosial. Meski demikian, kita perlu mengingat bahwa berbicara di dunia maya harus dilakukan dengan bijaksana agar tidak menimbulkan kerusakan sosial. Penggunaan kata yang bijak serta pemahaman terhadap perasaan orang lain akan sangat membantu dalam menciptakan ruang diskusi yang sehat dan produktif. Sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, juga sangat relevan dalam era digital. Tidak hanya dalam aspek ekonomi dan politik, tetapi juga dalam pemerataan akses terhadap teknologi. Indonesia adalah negara yang luas dan beragam, dengan kesenjangan akses terhadap teknologi yang masih terasa di beberapa wilayah. Pemerintah bersama sektor swasta harus bekerja keras untuk memastikan bahwa seluruh masyarakat, baik di kota maupun di desa, dapat merasakan manfaat teknologi dan tidak terpinggirkan dari perkembangan digital. Upaya untuk mengurangi kesenjangan digital dapat dimulai dengan memperluas jaringan internet ke daerah-daerah yang masih kesulitan mengaksesnya. Selain itu, penyuluhan tentang cara menggunakan teknologi dengan bijak juga sangat penting. Dengan begitu, setiap warga negara Indonesia memiliki kesempatan yang setara untuk belajar, berkarya, dan berpartisipasi dalam perkembangan teknologi tanpa adanya hambatan. Dengan memperhatikan tantangan-tantangan yang ada dan menemukan solusi yang tepat, kita dapat memastikan bahwa Pancasila tetap relevan dan diterapkan dalam dunia digital. Kedepan, kita berharap agar teknologi tidak hanya menjadi alat untuk kemajuan ekonomi dan sosial, tetapi juga untuk menjadi sarana memperkuat nilai-nilai Pancasila yang mendalam dalam kehidupan bermasyarakat. Dengan demikian, kita akan dapat menjaga dan memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa di tengah era digital yang semakin berkembang pesat. Sebagai penutup, sekian yang dapat saya sampaikan mengenai relevansi penerapan nilai-nilai Pancasila di era digital. Kita sebagai generasi muda yang hidup di era digital memiliki tanggung jawab besar untuk memastikan bahwa nilai-nilai Pancasila
tetap hidup dan relevan dalam setiap aspek kehidupan, baik di dunia nyata maupun di dunia maya, melalui penggunaan teknologi yang bijak dan penuh tanggung jawab. Kita dapat menjaga keharmonisan sosial, persatuan, dan keadilan di tengah perkembangan pesat teknologi. Semoga dengan pemahaman dan penerapan nilai-nilai Pancasila yang kuat, kita dapat menciptakan masyarakat digital yang lebih baik, damai, dan sejahtera bagi seluruh rakyat Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.